Selamat pagi, mama-mama dan opo. Ya, terima kasih ya sudah kumpul-kumpul di sini untuk berdialog, bercerita, berbincang-bincang bersama Ibu Rahel. Jadi Bu Rahel ada dapat tugas nih untuk berdialog dengan orang tua terkait program yang Bu Rahel buat, yaitu Germazi, gerakan makanan dan minuman bergizi bagi anak, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi di sini Bu Rahel mau minta nih pengalaman mama-mama ataupun ada inspirasi. Ayo mama, silakan gabung. Iya, silakan gabung ya. Oke, iya. Ya, silakan gabung mama. Makasih ya sudah mau gabung bercerita bersama dengan kita di sini. Jadi Bu Rahel mau minta nih pendapat mama-mama terkait bagaimana cara untuk meningkatkan minat anak. Ayo mak, silakan gabung juga ya mak. Ya, silakan duduk mak. Iya. Baik. Bagaimana cara meningkatkan minat anak untuk mereka lebih menyukai makanan dan minuman bergizi? Kira-kira mama ada nggak mau berbagi pengalaman atau inspirasi atau tips supaya anak suka makan dan minum yang minuman yang sehat dan bergizi? Bagaimana mama? Kita sharing, berdialog di sini. Ayo mama. Kalau pengalaman saya pribadi Bu, kemarin kan dari sekolah ada program apa nih tetap kahwin ya. Jadi semenjak anak saya tetap kahwin tempe kemarin itu, mulanya sih minta makan tempe Bu. Jadi tempenya kan 2 hari sekali saya variasi lah. Biasa saya buat tempe bacem, tempe bumbu, atau tempenya dimasak karamel gitu. Jadi suka ya Bu semenjak dari sekolah itu. Kalau disuruh makan tempe paling susah loh. Kalau saya pribadi karena semenjak di sekolah itu anak kebanyakan berbanyak tahu makan tempe jadinya. Terima kasih Mama Jackson untuk pengalamannya. Yang lain Mama? Ya. Kalau saya, anak saya kan dia suka makan yang crispy Bu. Jadi kadang saya buat ayam tepung, tepung. Jadi bergizi juga ya, Maya. Maka itu cara dari mama. Selanjutnya ada nggak lagi tips dari mama-mama supaya anak ini suka makan dan minuman sehat yang bergizi tentunya. Oke. Ini nyambung dari yang tadi saya berhenti. Salah satunya yang saya coba itu kampung kemakan dari kebun sayur itu bisa di kampung anak-anak. Kalau dicak mereka agak susah karena memang kalau kampung dicak kan agak lebih keras ya dia. Jadi saya coba goreng di crispy juga pakai tepung atau langsung digoreng itu pun dia jadinya kayak makan chips gitu kan, jadinya itu lebih gampang. Jadi merubah cara masaknya. Terima kasih Mama. Itu kreasi berarti ya, kreasi anak supaya bisa lebih menyukai makanan dan minuman sehat. Terus terkait nih Bu Ren juga mau bincang-bincang ada lagi nanti, dan juga terkait bekal juga, bekal anak ke sekolah, mama-mama kira-kira pengalamannya bagaimana, ataupun mau berbagi program sekolah sebelumnya juga boleh, ataupun ada lagi yang mau tips bagaimana supaya anak suka makan dan minuman sehat. Nah, boleh kita cerita-cerita di sini, berdialog bersama. Ya, mama-mama ada lagi yang mau sharing terkait tadi sudah sayur dikreasikan masakannya dikreasikan tahu ya tempe ya silakan. Jadi dari kemarin itu ada program sekolah anak-anak di sekolah kita ini kan makan sop dengan sayur-sayur di dalamnya. Terus terang itu jadi kayak ketagihan bahkan makan malamnya dia berarti itu lagi jadi suka gitu. Jadi dari program sekolah jadinya kontinu gitu di kehidupan saya di rumah pun dia jadi minta ketagihan. Ya terima kasih untuk sekolah juga atas program yang bermanfaat buat anak-anak. Minta ya terus masuk ke sekolah terima kasih ya. Kalau ada kuis juga dari sekolah kayak kemarin Bonto Mejo ya.
berarti saya butuh juga mama-mama hebat ini supaya kita continue membuat program sekolah, membuat seperti kemarin ya. Berarti anak suka ya makanan, minuman, nasi sop. Terpancing ya. Berarti kita buat program di sekolah makanan bergizi, anak jadi terpancing makannya di rumah ya, Ma. Sampai suka makan sayur, minta request makan malam seperti makan di sekolah kemarin, minum di sekolah. Oke, berarti ini kedepannya Mama program yang akan continue dibuat sekolah. Jadi kenapa saya minta kita berdialog supaya program ini disukai anak tidak? Takutnya kita buat program ke pabrik tahu anaknya nggak mau makan tahu, ternyata suka ya Mak, suka tahu dan tempe. Kita ke kebun sayur anaknya jadi suka makan kangkung ya Mak. Kita buat nasi sop ternyata anak jadi suka. Tapi kira-kira nih ada usulan Mama nggak? Kira-kira sekolah buat apa lagi ya supaya anaknya suka makan minuman yang bergizi, yang sehat. Supaya kita lakukan jadi program kita bersama. Nah, kira-kira Bu, kita buat jus buah. Itu ada. Iya, kita buat jus buah karena temanya buah-buahan. Atau mama mau ada lagi ide, Bu, kita buat seperti ini karena kalau kita buat gizi ke anak itu kita sesuaikan dengan minat anak juga. Biar nanti kita buat kacang hijau kemarin kurang, padahal makanan bergizi. Itu nanti yang akan kita tanya kenapa kurang. Jadi menurut mama kira-kira apa yang mau kita tambahin lagi program makanan bergizi di sekolah? Kalau saya pribadi pengalaman anak yang pertama abangnya di sini, dulu di sekolah ada buat jus. Jadi dulu kan nggak suka alpukat. Terus semenjak di sekolah ada buat jus alpukat, itu sering seminggu 2 kali kita buat jus alpukat di sekolah. Jadi bisa maunya kalau bisa kami ada juga buat apa program buat jus tahun ini. Jadi anak-anak kepenting kali mau makan buah jadinya. Ini berdasarkan pengalaman tahun lalu juga, kebetulan abangnya juga dari TK atau Yosef. Itu untuk sate buah itu kan ada beberapa jenis buah jadi dalam satu tusukan buah itu. Jadi akhirnya ini yang warna pink itu kemarin stroberinya manis gitu, mau beli lagi, jadi dicari lagi gitu. Ada buah pir gitu kan, apel, jadi variatif mereka mengenal buah. Jadi akhirnya mereka sambil kita perkenalkan teknik misalnya dalam satu tusukan buah itu buah apa aja. Jadi kalau misalnya mereka pandai gitu kan, mereka jadi mengenal oh ya ini ya lebih variatif. Jadi tahu buahnya sehat supaya betul. Terima kasih Mama. Di situ juga kalau sate buah itu selain anak mengenal macam-macam buah, menyukai macam-macam buah, juga anak itu diajarkan menghitung. Jadi anak yang menyusun di satenya. Nah, kalau kata guru 7, jadi dapat juga ya kognitifnya. 7 ya sate buahnya 1, 2. Jadi kayak gitu. Jadi satu anak dikasih piring kecil yang menyusun sendiri satenya. Nah, jadi ada berbagai macam pembelajaran di dalamnya. Jadi ada lagi mama-mama idenya supaya kita buat program karena ini akan continue jadi program sekolah. Ya. Terkait tadi bekal sekolah itu ya, mungkin juga bisa juga mama-mamanya bikin kelasnya itu menu yang bisa jadi bekal, misalnya nugget yang dibuat sendiri. Nah di dalam nugget itu kan kita bisa kasih parutan wortel, jadi ada sayurnya sekali anak itu makan, ada proteinnya dari ayam, juga ada sayurnya juga gitu. Jadi mama-mamanya juga dibekali pengetahuan gimana cara mempersiapkan bekal anak yang sehat gitu kan, daripada bekal yang lain. Mungkin itu kan kita lebih tahu lah bahan-bahannya seperti apa. Baik, mama hebat, terima kasih untuk dialognya. Berarti Bu Rahel bisa simpulkan ya bahwa ketika kita mengkreasikan makanan ayam tepung, sayur crispy, anak bisa lebih suka makanan sehat. Ketika kita mengkreasikan anak untuk minum jus, kita buat program di sekolah sate buah, anak lebih suka makan buah. Ya, ketika kita mengkreasikan
buat program ke pabrik tahu, kebun sayur, atau lebih suka makan tahu, makan sayur. Ketika kita mau mempersiapkan bekal sehat, berarti kita nantinya ke depan membuat cooking kelas orang tua yang bisa lebih mempersiapkan bekal anak lebih bergizi. Jadi itu kesimpulan yang Bu Rahel dapat ya. Berarti mama-mama kita sudah dapat meningkatkan minat anak untuk makan dan minuman-minuman yang sehat bergizi. Baik, terima kasih Mama hebat untuk bincang-bincangnya. Semoga kedepannya program ini bisa kita terapkan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang Mama hebat. Sudah ada di sini. Kita akan berdialog ya ibu-ibu terkait ada tugas saya membuat program yang berdampak pada murid. Program ini saya sebutkan Germaji, Gerakan Makanan dan Minuman Bergizi. Jadi di sini ibu-ibu, Bu Rahel mau bertanya ke kita, kira-kira bagaimanakah cara menumbuhkan minat anak agar menyukai makanan dan minuman bergizi? Program apa yang kita buat dari sekolah? Atau cara apa yang kita buat dari sekolah agar anak kita, anak murid kita suka makan dan minuman yang bergizi? Dari saya dulu lah ya, boleh ya. Kalau saya pribadi, hal yang menurut saya paling penting diberikan itu adalah edukasi tentang makanan dan minuman sehat. Jadi ketika mereka sudah mengenal apa-apa saja yang merupakan makanan dan minuman sehat atau yang kita sebut bergizi, mereka akan termotivasi untuk mencobanya. Jadi kita beri pemahaman, pengenalan tentang makanan dan minuman yang sehat atau bergizi, lalu apa fungsinya untuk tubuh mereka. Kemudian yang kedua, kita membuat program di sekolah. Ketika kita tahu ada anak yang sulit makan sayur atau ikan, sekolah membuat program. Jadi anak-anak hanya boleh membawa bekal makanan dan minuman sehat. Nah, guru sudah bisa memotivasi. Biasanya anak-anak akan terpengaruh oleh gurunya. Guru akan menjadi role model buat mereka. Lalu mereka akan mencoba untuk mengkonsumsinya, dan orang tua kita minta tolong untuk memotivasi juga dan menindaklanjuti di rumah. Yang ketiga, anak harus kita beri penekanan untuk rutin atau kita sebutlah konsisten. Jadi bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari mereka wajib mengkonsumsi itu dan ada kerjasama antara guru dan anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ikan. Berarti yang pertama tadi ada edukasi tentang makanan dan minuman sehat ya Bu, baik untuk anak maupun orang tua. Yang kedua, sekolah akan membuat program kalau anak itu boleh membawa bekal makanan dan minuman sehat ke sekolah. Dan yang ketiga tadi orang tua juga memberikan edukasi ya kepada anaknya. Baik, ide yang sangat brilian Ibu Guru. Baik, Ibu-ibu ada lagi masukan bagaimana supaya anak ini tumbuh minatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman sehat? Kalau menurut saya sendiri, untuk menumbuhkan anak agar mau makan makanan sehat, cara saya itu selain mengedukasi anak-anak di kelas, menghimbau anak-anak membawa makan setiap hari, konsisten membawa makanan dan minuman yang bergizi, makanan sehat setiap hari ke sekolah. Saya punya cara. Saya buatkan video pembelajaran itu berupa film pendek atau video pendek cerita anak mengenai makanan sehat dan minuman sehat untuk cara mengedukasi mereka agar mereka paham dengan makanan dan minuman sehat tadi. Lalu alangkah baiknya juga sekolah mempunyai program ya seperti ke pabrik roti ya kan, ke kebun sayur, agar mereka mau juga bagaimana tahu mereka caranya atau mereka paham dengan tujuan makanan dan minuman sehat tadi, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Guru. Berarti tadi masukan Ibu Guru sudah membuat video Ya. atau film pendek kepada anak terkait makanan dan minuman sehat. Iya, Oke. Supaya ditonton. Yang kedua juga masukan Bu Guru agar sekolah membuat program field trip ke tempat yang menghasilkan makanan yang bergizi. Oke, terima kasih Bu Guru. Baik, ada lagi masukan dari Ibu Guru? Yang
saya ya Bu Rahel, masukan tentang makanan dan minuman sehat untuk anak-anak. Yang pertama yaitu kita sebagai guru kan, guru ini kan role model ya, jadi kita mengedukasi anak dulu tentang makanan dan minuman sehat. Setelah itu guru memberi contoh, maksudnya langsung mempraktekkan membawa makanan tersebut dari rumah, dipraktekkan di depan anak-anak biar anak-anak juga tertarik langsung melihatnya mana makanan sehat, mana minuman yang sehat. Lalu juga kita memotivasi anak, mengimbau kepada anak dan orang tua supaya setiap hari bekal yang mereka bawa dari rumah itu adalah makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Juga kita memasukkan program sekolah kita ke arah sana, misalnya ke kebun sayur, biar anak-anak juga tahu, oh iya, dengan ke kebun sayur ini adalah sayur ini makanan sehat. Jadi juga memotivasi mereka yang awalnya tidak suka dengan makanan dan minuman sehat itu, akhirnya dengan mereka melihat kita sebagai contoh langsung, mereka semakin tertarik. Oke, berarti bisa saya artikan kalau dari masukan Ibu Guru bahwa guru itu adalah role model. Jadi guru akan membawa contoh langsung makanan dan minuman sehat itu. Baik, Ibu-ibu, terima kasih buat masukannya. Jadi kita bisa menumbuhkan minat anak untuk mengkonsumsi makanan dan minuman sehat melalui tadi yang pertama edukasi tentang makanan dan minuman sehat. Yang kedua, sekolah membuat program anak membawa bekal makanan dan minuman sehat dari rumah. Ketiga, orang tua juga memberikan edukasi kepada anak agar mau mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Keempat, tadi membuat video ya atau film pendek terkait makanan dan minuman sehat. Selanjutnya, sekolah juga membuat program field trip yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang sehat, dan juga guru menjadi role model untuk membawa langsung makanan dan minuman sehat itu. Baik, terima kasih Ibu Guru, dan ke depannya kita akan membahas program ini lagi. Selamat siang Ibu Guru. Terima kasih.